Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita belajar untuk olahan aneka keripik yang berbahan dasar dari sayur, ada yang bukan dari buah. Mungkin kalau masih di pohon namanya buah, tapi kalau sudah diolah bisa namanya sayur. Buah terong kalau sudah diolah menjadi sayur terong, tapi kalau dibikin keripik namanya keripik terong. Ibu-ibu sudah ada yang pernah bikin keripik terong? Belum. Pengen bisa bikin keripik terong? Mengapa kok pengen? Oke, langsung kita ke materi. Olahan aneka keripik. Sebelum kita membuat olahan aneka keripik, tentunya kita harus tahu tujuan daripada kita membuat olahan keripik. Tujuan kita bikin produk itu apa? Karena nanti berbeda. Kalau tujuannya untuk dimakan sendiri, dikonsumsi sendiri, untuk camilan keluarga dan lain-lain, yang penting rasanya enak sudah cukup. Gak perlu bikin pencatatan yang ribet kan. Tetapi kalau tujuannya untuk dijual, di situ tentunya kita mencari keuntungan, mencari laba. Kalau untuk mencari laba, mencari keuntungan tentunya harus dihitung benar-benar biar kita tidak rugi. Kalau rugi lama-lama kan tidak jelas. Oke. Pertama kita lihat tujuan kita. Kalau konsumsi sendiri, yang penting rasanya enak sesuai dengan selera kita, itu sudah sukses namanya. Kemudian kalau dikonsumsi sendiri tentunya tidak membutuhkan analisa usaha. Tidak membutuhkan analisa usaha. Apa itu analisa usaha? Apa Bu? Analisa usahanya. Apa Bu? Analisa usahanya. Untuk menghitung semua biaya yang diperlukan sehingga kita di situ mengetahui harga pokok produksi, atau biasanya orang bilang titik impas. Kalau mau dijual seharga titik impas, artinya kita sampai kapanpun tetap segitu saja, karena kita tidak mendapatkan keuntungan, tidak ada laba, tapi tidak rugi. Jadi gunanya analisa usaha itu untuk menghitung semua biaya. Analisa usaha suatu cara untuk mengetahui seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk, atau suatu cara untuk mengetahui harga pokok produksi atau HPP, sehingga bisa menentukan harga jual suatu produk. Itu sangat-sangat penting dan kayaknya harus, kalau kita mau usaha ya, kita bikin keripik untuk dijual. Kalau dikonsumsi sendiri tidak usah, tidak perlu. Karena yang namanya orang usaha, dengan bikin keripik, bikin usaha, bikin keripik dan mau dijual, harus laba, meskipun sedikit harus laba. Bagaimana kita mengetahui ini laba atau tidak? Misalnya ada tetangganya yang jualan keripik terong misalnya, dia jualnya sekian, kita ikut sekian. Dia jual sekian, kita ikut. Ternyata tetangga kita itu beberapa bulan kemudian belum tikar, otomatis kita juga merugi, karena hitungannya keliru. Karena selalu merugi, meskipun sedikit, kalau merugi lama-lama akan merugikan. Itu pasti. Kecuali kalau terus ditambah modalnya oleh pihak ketiga, atau mungkin jual warisan dan lain-lain. Belum tikarnya lama kalau nanti ada pasokan-pasokan dan seperti itu. Oke, lanjut. Tadi sudah jelas kalau untuk dijual itu butuh analisa usaha dan sudah
Dengan sudah tahu apa yang dimaksud dengan analisa. Selanjutnya kita membahas tentang materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu apa Bu ini? Ada kata lain nggak? Ada bahasa lain nggak? Selain terong. Kalau setahu saya terong namanya. Jadi kan mana Bu Sendang? Sendang. Di Sendang namanya apa? Terong ya. Berarti kita sealiran kita ya. Terong. Kemudian yang akan kita praktekkan lagi besok yaitu yang kedua buah ini. Buah apa saya ini? Masa bisa ya? Namanya apa? Yang belakang dari mana Bu? Sendang juga. Banyak lagu ya di sana. Namanya apa? Mungkin ada yang punya istilah lain? Ada lagi? Manisa. Sekarang pokoknya buahnya itu. Ini di pasar Templak juga buahnya, di Sendang pusatnya. Itu ya. Di Sendang saat ini berapa Bu hari ini? 4.000. Saya pilih yang 2.000. 2.000 ya Bu ya? 2.000. Saya pilih yang murah Bu. Kalau di sana habis nanti pulaan di jenengan. Kalau terong hari ini berapa? 4.000? 3.000? Nah, saya pilih yang itu. Terong 3.000. Coba bayangkan, terong 3.000. Misalnya kita beli 5 kg berapa uangnya? 15.000. Dari budget 15.000 itu kalau kita olah menjadi keripik nanti nilainya kurang lebih 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Tadi saya bilang 15.000 terongnya saja ya. Kalau promosi kan ya gitu. Terongnya berapa? 15.000. Nah setelah kita olah nanti bisa terjual dengan harga 100.000 rupiah. Tertarik? Dari 15.000 menjadi 100.000. Cepat kaya. Dan Pak Kadin mungkin kurang lebih ya. Tapi tadi belum dihitung bahan-bahan yang lain. Selanjutnya selain labusium kita juga mempraktekkan tentang ini. Apa ini? Pepaya atau kates. Kates ini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia nya selain pepaya. Ya sebenarnya pokoknya buah ini namanya pepaya katanya orang lagi. Kemudian yang keempat, lompong di rumah jenengan sak benda itu berapa? Gratis. Dari nol nanti bisa menghasilkan uang 100.000, 500.000, 1 juta dan seterusnya. Tertarik? Dari 0 rupiah menjadi sekian rupiah. Kayaknya yang paling menarik ini karena modalnya gratis. Modal lompong. Gimana yang banyak lompong? Sedang banyak lompong. Banyak. Kalau misalnya saya nanti minta bisa tak beli, tapi murah karena biasanya kan kita ya. Karena kadang lompong ini di suatu tempat itu sudah tidak ada, apalagi di kota. Di daerah pinggiran mungkin masih banyak. Jarang orang membudidayakan karena ini lompong tertentu ya yang biasanya enak untuk sayur, bukan yang gatal, bukan yang apa ya putih ya, alas. Oke. Sekarang kita langsung ke
tahap pembuatan keripik terong. Oke, kita lanjut. Yang akan kita praktekkan besok diantaranya adalah membuat keripik terong. Bagaimana tahap-tahapnya? Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu tentang pemilihan bahan. Pilih yang bagus ya, jangan yang terlalu tua. Terong itu kalau terlalu tua biasanya kalau dirancang seperti pasar sama aja ya. Di basah itu dia cenderung gampang atau mudah pecah. Kalau pecah otomatis nanti jadi keripiknya tidak menarik. Dijual mungkin orang tidak terlalu tertarik untuk membeli, kita nanti apa ya pecahkan gitu ya. Jadi pilih yang tidak terlalu tua. Bahkan kalau terlalu muda tidak masalah. Tidak ada isinya pun tidak masalah. Ada kan terong itu kalau isinya itu ada yang juara, yang tidak ada isinya, tidak ada isinya pun tidak masalah. Justru isinya itu bikin keripiknya kurang bagus. Oke, pemilihan bahan. Yang kedua, perajangan buah terong di atas bak atau ember yang berisi air garam. Mengapa diberi air garam? Itu agar terong tidak pecah dan agar warnanya tidak hitam. Agar warnanya tidak hitam karena terong itu terong yang tadi ya, yang jenis terong ungu ini ya, dia juga cenderung warnanya ungu kalau tidak segera ditangani. Warnanya keluar nanti warnanya ungu, makanya dikasih air garam. Kemudian setelah dirajang, rendam selama kurang lebih 5-10 menit sampai tekstur terongnya pas. Terong yang sudah dipasak tadi agak-agak lemes, sudah lemes. Selanjutnya cuci rajangan terong hingga bersih. Setelah kita rendam di dalam bak yang berisi air garam, diperkirakan sudah agak lemes. Kemudian airnya dibuang, terongnya dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan getah-getahnya, untuk menghilangkan asinnya, menghilangkan garamnya. Selanjutnya siapkan campuran tepung saji. Kita menggunakan tepung saji. Siapkan campuran tepung sajiku dengan tepung tapioka dengan perbandingan 1:1. Ini bukan angka mati. Jadi nanti mencoba 1:1. Misalnya tepung sajikunya 1 kilo, tepung tapiokanya 1 kilo. Nanti jenengan rasakan kalau jenengan merasa terlalu tajam, karena tepung sajiku kan sudah ada bumbunya ya, sudah komplit bumbunya. Kalau terasa nanti terlalu tajam, nanti jenengan kurangi perbandingannya, dengan rubah-rubah sampai rasa yang jenengan inginkan. Dan setelah ketemu rasa yang pas sesuai yang jenengan inginkan, ingat atau catat, nanti kalau bikin lagi seperti itu, agar produk kita itu tidak berubah-ubah. Apalagi kalau produk kita itu dijual, kalau rasanya berubah-ubah, nanti konsumen kita jadi gimana gitu ya, tidak jadi pelanggan, pembeli bukan pelanggan ya. Karena kalau kita usaha, kita itu mencari pelanggan, jangan hanya mencari pembeli. Tetapi tidak ada pelanggan tanpa pembeli. Usahakan pembeli itu menjadi pelanggan. Di antaranya caranya adalah dengan memberi suatu produk yang bikin suatu produk yang rasanya itu
konsisten tetap rasanya tidak berubah. Kemudian ambil rajangan terong secukupnya, sekira cukup sekali goreng, dan taburkan campuran tepung secukupnya sekiranya bisa membantu irisan terong hingga rata. Jadi untuk menggorengnya, dengan mencampur tepungnya itu jangan terlalu banyak. Dikira-kira sekiranya itu cukup sekali penggorengan gitu ya. Cukup sekali penggorengan, kemudian kita beri tepung sedikit demi sedikit. Kalau kurang ditambah lagi daripada kebanyakan nanti turun. Kalau kurang, resikonya nanti turunnya itu lama-lama dinding kata dia. Terangnya itu banyak terus pengalaman. Karena terongnya tadi kan agak-agak basah. Gitu. Kemudian tepung yang sudah kena air yang nggak terpakai dia akan basah tuh ini ya, dinding ya. Itu jelek nanti. Makanya usahakan mengambil secukupnya yang sekiranya sekali baik. Tinggal. Kemudian setelah kita campur dengan tepung, setelah diaduk sekiranya rata ya, rata, kena tepung semua, kemudian kita masukkan ke penggorengan, apinya besar, dengan api besar. Setelah kita masukkan ke penggorengan, kadang-kadang ibu-ibu itu jahil, menggoreng kok tapi aduk gitu. Saya punya pekerja, itu juga apalagi kalau pekerja itu baru, dia merasa canggung, nggak enak menengahi itu, usil, ya jawabannya mau ngambil gaya, ya sergap atau ya, diaduk, akhirnya apa yang terjadi? Keripik baru dimasukkan ke penggorengan diaduk, tepungnya rontok semua, jadi jendel di bawah minyak nanti banyak tepung. Makanya kita biarkan dulu, setelah kita masukkan ke penggorengan kita biarkan dulu, dan kita perhatikan yang sekiranya tepung itu sudah lengket di produknya, sudah lengket, baru di situ kita balik. Insya Allah aman dan banyak tepung yang terletak di dalamnya. Kemudian setelah kurang lebih 70% kematangan atau tekstur keripik sudah kering, agak-agak kering ya, agak kering, tapi belum 100% matang. Keripik diangkat dari irisan. Jadi jangan diangkat setelah benar-benar matang. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Yang sedang tahu? Apa? Apa bu? Apa? Buat sampai mateng tenanan, tetap ada minyaknya, tetap lain masuk banyak minyak. Tekstur keripik sudah agak kering di situ kita angkat, karena nanti masih mau kita goreng lagi untuk penggorengan yang kedua. Jadi kita semua produk yang ada suka itu semua penggorengan yang dua kali, semua dua kali, dan sistemnya seperti ini semua. Nanti bisa satu, insya Allah yang lainnya juga sama. Itu kita angkat setelah 70% kematangan. Tujuannya agar nanti setelah digoreng yang kedua itu kerasnya itu benar-benar keras, terus warnanya bagus. Kalau sekali goreng langsung matang, kalau jenengan dapat warna bagusnya, kerasnya apa? Kalau dapat kerasnya, warnanya terlalu bagus. Makanya kita menggunakan sistem penggorengan dua kali. Sebenarnya setelah penggorengan satu kali ini sudah enak, sudah enak ya.
sudah kering tapi nggak kering banget lah, mateng tapi nggak mateng banget lah, belum maksimal matengnya, tapi sudah enak untuk dikonsumsi. Untuk menghasilkan keripik yang bagus, yang saya sampaikan tadi, warnanya bagus, teksturnya, keresnya juga bagus, maka sebaiknya setelah kita angkat dari penggorengan pertama tadi, kita diamkan minimal 4 jam, atau lek jenengan solusi selakin dari beliau. Tunggu yang penting dingin. Yang penting sudah dingin, baru kita goreng lagi untuk yang kedua. Atau kalau nyantai atau kalau mau dijual untuk stok, itu kita goreng besoknya. Kita nyantai aja. Itu kita taruh di suatu wadah gitu, kemudian besoknya kita goreng lagi. Ya, kalau yang susu ya, susu itu digoreng besoknya. Wadahnya sebenarnya terbuka tidak apa-apa, tapi dikhawatirkan ada sesuatu yang masuk ke sana. Jangan sekali-kali memasukkan ke dalam suatu wadah itu kondisi masih panas. Benar atau lawan, nanti kalau sudah dingin baru dimasukkan ke suatu wadah. Kemudian besoknya baru digoreng yang kedua. Penggorengan yang kedua itu apinya jangan besar-besar ya, apinya sedang saja. Untuk penggorengan yang kedua apinya sedang. Kemudian setelah 100% kematangan, keripik diangkat dan ditiriskan atau dimasukkan ke mesin spinner untuk meniriskan minyaknya. Sudah punya spinner? Nanti nyuwun datang Pak Kadin. Atau beli sendiri ke Bu siapa tadi Bu? Minta uang ke Bu Rika. Sudah dapat nomornya Bu Rika nggak? Kalau tidak punya spinner, kita akali. Misalnya produk kita masih sedikit ya. Kalau kita belum punya spinner, pinjam tetangga ya. Superius. Kalau tetangganya tidak punya, kita mencari suatu wadah atau sekarang penampan ya. Apa? Oh iya, nanti mintanya ke jago saya. Jenengan ambil nampan atau wadah tampah juga bisa ya. Tampah itu kasih tisu di bawahnya, tisu agak tebal ya, karena tisu nanti dia tugasnya untuk menyerap minyak. Kasih tisu terus dilerot, itu lama-lama minyaknya terserap. Seperti magnet tisu itu menyerap minyak. Karena jenengan tahu keripik terong atau keripik apapun, kalau yang memakai tepung, kalau jenengan tahu waktu di spinner, setelah itu makan keripik yang pakai tepung yang tidak di spinner, mungkin jenengan tidak tega. Karena bukan hanya netes ya, minyak itu bukan hanya netes, seperti kram itu, seperti itu. Jadi, tetapi kalau jenengan makan yang tidak di spinner, sebelumnya nggak tahu kalau di spinner itu seperti apa, mungkin ya lantak saja. Setelah dingin, keripik siap dikemas kalau mau dijual atau siap disajikan. Sampai di sini sudah paham Pak Belum? Kira-kira sudah bisa mempraktekkan? Berarti tidak sampai jam 11 kita sudah pulang ini, kan sudah bisa. Pelatihan itu yang penting sudah bisa beres. Sampai sore pun kalau tetap nggak bisa, kita mana ya sungkan. Alhamdulillah ini baru 10 menit sudah bisa. Sekarang siap pulang, kan sudah bisa.
Dia bro, nyantai. Di sini saya mau menanyakan tentang produksi saya, tapi ada yang mengenai dengan materi tadi mengenai itu Pak, goreng 2 kali. Saya selalunya goreng saya 1 kali. Apa untuk keripik pisang itu bagusnya goreng 2 kali juga? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih Ibu. Siapa tadi? Ibu Supriyani. Boyolangu yang mana? Pisang bontot ya. Kita tetangga. Sudah tahu nada suka? Di nada suka itu keripik pisang pun 2 kali penggorengan. Dan jenengan nanti bisa sampai percaya ngomongku, buktikan sendiri dan cari tahu apa bedanya. Dan itu lebih menancap di jenengan daripada katanya orang. Ya, kita mempraktekkan sendiri coba nanti. Yang saya tahu itu nanti teksturnya beda. Kalau rasanya sama, teksturnya beda. Dan alhamdulillah untuk pisang saya banyak penggemarnya juga, tapi tidak sehebat dengan penjualannya. Saya sudah tahu keripik pisang bontot itu penjualannya sangat-sangat luar biasa. Mungkin nanti bisa berguru pada beliau yang sudah melanglang buana di dunia perkeripikan. Mereknya keripik pisang bontot ya. Sudah ekspor ini. Sudah pernah kirim ke luar negeri? Teman-teman di mana? Di luar negeri. Itu namanya ekspor. Ekspor itu tidak harus kirim barang sejumlah besar kontainer, itu juga ekspor. Tapi yang namanya mengirim produk kita ke luar negeri, meskipun itu jumlahnya sangat kecil, ke luar negeri itu sudah ekspor. Oh, ya. Sudah diajari bagaimana cara ekspor? Untuk apa ya, menembus pasar ekspor itu kita perlu mempertimbangkan kapasitas juga. Kita pengen ekspor, momen lah ekspor, ternyata setelah dapat bayar saya minta sekian ton per hari, kita tidak bisa bilang apa. Awalnya pengen banget seminar ekspor, mengurus ekspor, tapi setelah kita bisa masuk ke sana dan dapat bayar permintaannya begitu besar, kita nggak bisa bilang apa. Makanya saya berharap ibu-ibu di sini semua, meskipun punya produk yang sama, jangan pernah mempunyai pikiran dia pesaing saya. Jangan pernah punya pikiran dia pesaing saya. Justru di antara jenengan nanti seandainya dapat order yang sangat-sangat besar, yang jenengan anggap pesaing ternyata menjadi mitra. Jadi UMKM pelaku usaha tidak boleh iri dengan sesama pelaku usaha, karena suatu saat dia menjadi partner kita yang sangat kita butuhkan. Karena ada teman-teman kita, maka kita bisa mencukupi kebutuhan ekspor tersebut, sehingga kita tidak jadi menggagalkan ekspor tersebut karena ada. Untuk tahap-tahap pembuatan keripik selanjutnya perlu dibahas apa tidak? Perlu, kurang lebih caranya sama.
Oke, selanjutnya kita mencoba kalau yang keripik terong kita sudah paham dan kita yakin sudah bisa, besok kita praktekkan di sini. Besok kita praktekkan bareng-bareng. Sekarang kita mencoba untuk membahas tentang pembuatan keripik labu siam. Keripik labu siam. Yang pertama, pemilihan bahan yang bagus. Jangan terlalu muda atau jangan yang terlalu tua. Umum usianya piro? 20-an ya? Siap. 20-an. Kalau terlalu muda, setelah dipasang dia direndam sebentar itu sudah lemes, cepat lemes. Kalau terlalu tua, kerajaan hanya kulitnya wis kuatos, kerajaan ketak-ketak, kecuali kalau pakai mesin. Jadi kita pilih yang sedang. Tapi biasanya kalau kita beli di pasar itu nggak bisa ya. Ada yang terlalu tua, ada yang muda juga kampung. Dan wong sedang rakyat kita bisa menjadi. Oke, selanjutnya perajangan buah labu di atas bak atau ember dengan ketebalan kurang lebih 2 mm. Oh, 2 ya. Kita rajang. Jangan terlalu tipis. Jangan terlalu tipis. Dicoba aja tapi tipis piye yo. Jadi jangan terpancang dengan tutorial di sini. Sedang harus mencoba untuk menyakalnya. Pak jajal tipis piye. Jajal wandel sampai 4 cm. Iya. Apa itu menambah pengetahuan kita. Oke, untuk menghasilkan keripik yang bagus dan warnanya cantik, rendam rajangan labu siam selama 2 kali 24 jam. Dengan catatan airnya sering diganti. Ini kita mulai merajang kapan? Besok pagi prakteknya. Besok pagi kita merajang ya, merajang ya. Terus direndam 2 kali 24 jam, berarti dengan kesini lagi kapan? Ini untuk menghasilkan produk yang warnanya cantik. Karena kalau direndam sebentar, dia nanti setelah jadi keripik itu warnanya kecoklatan itu akan busuk. Kayak yang nanti sini ya, tidak menarik. Tapi kalau direndam 2 hari 2 malam, dia menjadi sebelum kita goreng itu sudah putih, warnanya sudah putih. Nanti jadi keripiknya juga bersih, menarik. Tapi insya Allah nanti besok kita lagi jadi merajang saja dulu, kemudian akan saya bawakan yang sudah direndam 2 hari 2 malam sedikit. Biar tahu bedanya nanti yang langsung digoreng juga kita tahu, terus yang sudah direndam 2 hari 2 malam seperti apa kita tahu. Betul ya? Kalau saat ini dengan makannya tak kira sih mesti. Sahabat besok kita kesini lagi. Lanjut setelah direndam 2 hari 2 malam, kemudian kita buang airnya, kita cuci dengan air tidak bersih. Sebelumnya saya ingatkan kembali waktu perendaman. Waktu perendaman itu airnya diganti ya. Misalnya sehari diganti 2 kali atau sehari setiap 12 jam juga bisa. Karena airnya tadi berbau kecil baunya. Itu dijual gantinya. Boleh coba nanti sehari diganti 2 kali. Kalau sudah 2 hari 2 malam itu nanti warnanya kelihatan bersih putih, cantik warnanya. Jadi keripiknya juga cantik menarik. Setelah kita cuci, kita siapkan tepung sajiwo dan tepung tapioka dengan berbagai yang sama dengan. Kemudian ambil rajangan buah labu dan bagi dengan tepung dengan hati-hati agar tidak pecah karena teksturnya sangat lunak. Kalau sudah kita rendam 2 hari 2 malam, dia teksturnya lunak banget.
caranya mencampur bagaimana? Karena kalau kita ambil, kita campur seperti waktu kita mencampur terong tadi, ini yang labu siom ini cenderung hancur ya. Karena sudah sangat lembek, perlu hati-hati. Jadi nanti untuk penepungannya, untuk labu ini kita ambil satu persatu. Kita siapkan tepung secukupnya, jangan banyak-banyak, nanti sisanya dari tadi ya. Secukupnya kita ambil satu persatu di betul yang bolak-balik masuk lama, makanya nanti itu juga dengan hitung dengan analisa usaha. Kalau pekerjaannya lama nanti juga menentukan harga jualnya juga. Setahu saya se-Jawa Timur yang bikin keripik labu siom itu hanya habis 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang setelah menyebar saya juga mempunyai tutorial yang saya masukkan ke YouTube dan saya sebar banyak sekali dan ikut-ikutan ingin menerapkan seperti itu. Mungkin sekarang sudah banyak. Kemudian kita goreng dengan api besar sama dengan tadi. Jangan diaduk juga, sama. Cukup dibalik sekali saja jika keripik diperkirakan sudah agak kering. Jadi untuk penggorengannya kurang lebih tahap-tahapnya hampir sama dengan yang sebelumnya seperti keripik dalam tadi. Kemudian setelah kurang lebih 70% kematangan, tekstur keripik sudah agak kering tapi belum 100% matang, keripik diangkat dan ditiriskan. Sama seperti tadi, jika ditunggu oleh tamu pengen segera dicicipi, yang penting dingin, kemudian digoreng dan digoreng. Tidak ke susu, ingin produknya bagus, besoknya digoreng. Sama ya, dengan yang terong sama. Untuk menghasilkan keripik yang bagus sebaiknya diamkan minimal 4 jam. 4 jam ini saya kira sudah dingin minimal ya. Atau besoknya digoreng. Penggorengan yang kedua sama dengan api sedang. Kemudian setelah 100% kematangan, keripik diangkat dan ditiriskan atau dimasukkan ke mesin spinner atau dengan cara yang tadi sudah saya beritahu. Setelah dingin, keripik siap dikemas atau disajikan. Oke, selanjutnya pembuatan keripik pepaya ini juga kurang lebih tahap-tahapnya sama. Yang pertama, pengupasan buah pepaya. Siapa yang belum bisa mengupas buah pepaya? Alhamdulillah sudah bisa semua itu pakarnya. Kemudian belah pepaya dengan cara diiris membujur atau sesuai dengan selera, sesuai bentuk keripik yang diinginkan. Kalau pepaya itu bisa dengan bikin keripik yang bulat-bulat seperti pepaya juga bisa. Setelah dikupas langsung dirajang, dia bentuknya. Kalau saya tak segar jadi 4 atau berapa, kemudian kita rajang. Untuk pepayanya jangan yang sudah matang. Kalau sudah matang tidak bisa dipasang. Dan warnanya kalau misalnya mengkal cenderung ke matang, dia nanti warna keripiknya kurang menarik, koyok neyen. Lek rasane itu ada manis-manisnya kalau sudah mengkal cenderung. Tapi kalau dengan pakai yang masih mentah, ya jangan terlalu mudah banget lah. Yang masih mentah, yang masih putih, dia teksturnya ya lebih kaku loh. Dan warnanya cantik, bersih. Kalau yang masih putih nanti jadi keripiknya warnanya bagus. Ya. Bisa membayangkan? Bisa bayangkan? Dengan bayangkan. Sementara bayangkan Kates merupakan suami.
Kemudian rajang buah pepaya di atas bak atau ember dengan ketebalan kurang lebih 1 sampai 1,5 mm. Dan ini dengan harus berusaha menangkalnya. Oke, saya bikin yang agak tebal. Kalau tebal dia cenderung nanti lurus nanti tipenya. Tapi cenderung ada resiko yang dalamnya kurang keras. Kalau terlalu tipis dia keras banget. Tapi cenderung nanti kalau mungker itu, tidak bisa lurus kurang menarik. Tapi kalau dimakan itu masih mendingan yang tipis tadi. Nanti dengan tinggal pilih mau seperti apa, dengan coba sendiri. Tapi dalam membuat suatu produk kita harus mempertimbangkan kira-kira yang disukai oleh konsumen itu seperti apa ya. Kalau mau dicoba. Tapi kalau untuk suatu sendiri, yang penting dengan suka bening ini dengan buat seperti itu. Oke, kemudian rendam dengan air garam selama minimal 3 jam. Setelah kita rajang, kita rendam dengan air garam. Kalau tidak direndam air garam nanti terlalu lama ya, maksudnya terlalu lama, masih kuat nanti hasilnya tidak juga kurang bagus. Tapi jangan boleh nanti mencoba, nggak usah direndam. Nanti kan setelah itu bisa menjadi kesimpulan sendiri. Oh, tidak direndam. Apa? Jenengan coba ukuran garamnya. Kalau saya biasanya yang penting airnya itu kita sudah asin, guys. Atau kalau pengen cepat waktu ini ke susu gendang lemes dikasih air garam. Kalau tanpa garam dia lama lemesnya. Kalau di rumah akhirnya tidak hancur. Itu juga mempercepat proses, tapi jangan otomatis tidak. Jadi kalau santai lagi, jangan terlalu semangat kermasnya ya. Kemudian setelah kita rendam dengan air garam, kita buang airnya, kita cuci hingga bersih dan ditiriskan. Maksud ditiriskan di sini agar tidak terlalu basah. Kalau keripiknya akan kita goreng itu terlalu basah, nanti kalau kita kasih tepung dia terlalu tebal. Kita kurangi dengan ditiriskan agar tepungnya tidak terlalu tebal. Kalau tebal nanti tidak bagus. Selanjutnya sama, siapkan campuran tepung sagu dan tapioka dengan perbandingan 1:1 atau sesuai selera. Setelah itu ambil rajangan buah pepaya secukupnya, sekira cukup sekali jari, dan taburkan campuran tepung secukupnya sekiranya bisa membaluti pisang pepaya hingga rata. Jadi dengan dalam penepungan itu juga dikira-kira sekiranya cukup sekali goreng, ambilnya jangan banyak-banyak. Kalau sekarang kita campuri tepung, kemudian kita goreng separuh, yang separuh nanti setelah matang, itu nanti beda, hasilnya beda. Tepungnya terlalu kena, karena tadi basah ya, dia terlalu padat karena tepungnya. Teksturnya juga tidak keras. Kemudian kita goreng dengan api besar. Penggorengan pertama dengan api besar, sama seperti tadi. Selanjutnya jangan diaduk agar tepung tidak terlepas, sama seperti tadi. Setelah kurang lebih 70% kematangan atau tekstur keripik sudah agak kering tapi belum 100% matang, keripik diangkat dan ditiriskan sama seperti tadi. Kemudian menghasilkan keripik yang bagus sebaiknya diamkan minimal 4 jam sebelum dilakukan penggorengan yang kedua. Sama. Ini tahap-tahapnya sama dengan sebelumnya. Jadi yang pertama tadi jenengan paham, untuk selanjutnya mungkin juga akan lebih mudah untuk memahaminya. Selanjutnya penggorengan yang kedua dengan api sedang. Sekali lagi untuk penggorengan yang kedua itu jangan terlalu besar apinya, nanti gosong ya. Soalnya tidak lama kok, penggorengan yang kedua ini tidak lama.
Setelah 100% kematangan, keripik diangkat dan ditiriskan atau dimasukkan ke mesin spinner untuk penirisan minyaknya atau dengan cara yang tadi. Setelah dingin, keripik siap dikemas. Ada yang perlu ditanyakan? Ada ya? Kapan prakteknya? Besok. Prakteknya besok insya Allah. Selanjutnya kita ke tahap pembuatan keripik. Ada bahasa lain ya? Talas itu bukan yang di bawah itu ya? Kalau ini apa? Kalau bumbu itu bukan daunnya itu ya? Ya, pokoknya itu sudah tahu ya. Ini apa, ini sudah paham semua ya. Ada yang belum tahu kah ini? Boyolali ada bu, lopo. Banyak ya. Oh gitu. Untuk sayur kan? Untuk sayur. Di mana itu Boyolali? Nanti mungkin bisa di. Oh ada guys, siap. Lombong, harganya kurang lebih seperti yang tadi. Tapi kayaknya ini untuk sementara apa ya? Prospeknya paling bagus ini. Keuntungannya paling besar ini karena bayarnya tidak beli. Untuk sementara tidak beli. Mungkin kalau kita dapat order besar, tentunya kita perlu budidaya dulu. Budidaya talasnya. Apa bu? Lombong kalau dikupas nanti cenderung hancur. Jadi ini sama seperti terong ya, sebagai penguat juga ya kulitnya. Terong jangan sampai dikupas, dia cenderung hancur nanti, apalagi kalau di sini terus dikupas. Kalau bapaknya dikupas, tidak dikupas mungkin waktunya lama dulu. Berarti untuk analisa usahanya ketentuan berapa. Kalau suka, monggo. Kadang lombok ada yang hancur. Pilih yang lombok yang biasa untuk sayur itu ya. Namanya apa bu? Telacar. Jangan yang sedih. Oke, kayaknya gagal. Tapi saya belum pernah juga. Kalau dengan nanti sudah bisa teorinya, sudah bisa tekniknya, boleh dicoba. Misalnya ada sentiren, jajal tak kayak ini rasanya. Ini responnya seperti ini. Oke, untuk yang pertama rajang lombong di atas ember dengan ketebalan kurang lebih 2 mm. Rajangnya bagaimana posisinya? Ojo ujur nih. Panjang dan nanti tidak kawan-kawan. Jangan terlalu tegak lurus. Boleh sih tegak lurus, tapi hasilnya nanti dia kecil ya, ukuran satu lompong gitu juga. Kalau lompongnya kecil-kecil nanti kayak keripik gede lompong ini, ya. Kalau lompongnya kecil, dengan usahakan dimiringkan berapa derajat, atau yang penting bisa ada panjangnya, meskipun kecil ada panjangnya, ya, oval gitu ya, cantik ya. Teman itu ada yang produksi keripik lombong, tapi dia merajangnya itu tegak lurus. Jadi ya bulat-bulat seperti bentuknya lombong, tapi cenderung kecil. Soalnya lombong itu yang terlalu besar jalan, kecuali seperti itu teknik merajangnya. Kemudian setelah kita rajang, kita rendam dengan air garam selama minimal 3 jam. Direndam air garam selama minimal 3 jam atau lebih, yang namanya minimal itu kan batas minimal. Kemudian setelah kita rendam dengan air garam, kita cuci bersih dan kita tiriskan. Sebelum penepungan, kalau keripik lompong ini dia cenderung mengandung air banyak, karena kan dia itu kan rongga-rongga itu ya
yaitu tempatnya air. Kalau itu langsung jenengan tepung, itu terlalu tumpuk tepungnya, nanti jadinya keras. Itu harus jenengan tiriskan agak-agak lama lah, karena itu kandungan airnya banyak. Atau kalau jenengan punya kalau jenengan punya mesin spinner, jenengan masukkan ke mesin spinner, diputar sekitar nanti airnya keluar semua. Dia nggak kering tapi kadar airnya sudah banyak keluar. Atau kita tiriskan saja, baru nanti kita kasih tepung. Setelah dicuci bersih, siapkan campuran tepung saji dan tapioka dengan perbandingan 1:1 atau sesuai dengan selera jenengan, sama seperti sebelumnya. Kemudian ambil rajang lompong secukupnya, sekiranya cukup sekali goreng, dan taburkan campuran tepung secukupnya sekiranya bisa membalut insang lompong hingga rata, sama seperti tadi. Kalau yang tadi sudah paham, yang ini juga sama prosesnya. Setelah itu goreng dengan api besar karena masih gorengan pertama. Jangan diaduk sama seperti tadi. Intinya kalau masih baru dimasukkan ke penggorengan itu langsung diaduk, tepungnya rapat rontok. Meskipun tidak diaduk, itu tetap ada tepungnya rontok, tapi tidak sebagian. Jadi nanti misalnya kita goreng dengan volume yang agak banyak, sekiranya sudah banyak tepung yang mengendap, lama-lama kan banyak ya tepung yang mengendap di bawah, itu kita saring, kita buang tepungnya. Atau mungkin dengan wajan yang satunya, yang itu kita ambil minyaknya saja. Kemudian setelah kurang lebih 70% kematangan atau tekstur keripik sudah agak kering tapi belum 100% matang, itu diangkat dan ditiriskan sama seperti tadi. Untuk menghasilkan keripik yang bagus, sebaiknya diamkan minimal 4 jam sebelum dilakukan penggorengan yang kedua, sama seperti penggorengan yang kedua dengan api sedang. Setelah 100% kematangan, keripik diangkat dan ditiriskan atau dimasukkan ke mesin spinner untuk penirisan minyaknya. Setelah dingin, keripik siap ditiris. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kira-kira sudah bisa apa belum? Jadi, di sini kita rekomendasikan penepungannya dengan tepung sagu yang kita campur dengan tepung tapioka. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita bagi para pemula, tidak usah meracik ke buku yang macam-macam. Sebenarnya untuk tepung ini boleh dengan tepung apa biasanya itu apa itu, tidak usah tepung sagu, tapi berguna dengan harus sendiri. Kita ini sedemikian rupa dengan mencicipi yang pas yang mana, dan kalau sudah menemukan komposisi yang pas, jangan lupa itu sebagai patokan jenengan, karena untuk menjaga agar produk jenengan itu tidak berubah obat rasa. Ini kalau dijual, karena apabila kita sudah mendapatkan pembeli yang cocok, dia nanti pasti menjadi pelanggan kita. Dan kalau pelanggan kita itu mendapatkan produk kita rasanya beda, pasti kecewa dan dia akan lari dari kita. Itu.
Bisa, saya juga pernah membuat keripik dengan adonan sendiri juga pernah. Tapi setelah sampai ke sini saya pikir mendingan pakai saji. Meskipun harganya mahal karena kita bikin analisa usaha ketemunya mahal, tidak apa-apa. Yang penting saya punya produk. Kalau harganya mahal dan rasanya enak itu katanya premium ya, udah premium. Dan itu mempunyai pasar sendiri. Biasanya kalau harganya mahal, meskipun enak kayak apapun, dijual di kalangan bawah itu tidak laku. Tapi untuk kalangan-kalangan tertentu justru yang dicari yang seperti itu. Harga tidak masalah, yang penting rasanya. Kata gini ya. Boleh nanti dengan bikin adonan sendiri juga boleh. Nah, biasa bikin peyek itu ahlinya bikin komposisi sendiri. Tapi pesan saya ya itu tadi, kalau bikin komposisi sendiri jangan lupa itu dicatat takarannya seberapa, itu menjadi acuan dengan berikutnya untuk menjaga agar produk kita itu tidak berubah. Oke. Yang sedang ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Siap praktek? Jangan sekarang. Ada pertanyaan? Sebentar, sudah ada pertanyaan dari Bu Sindan. Kalau kita menggunakan keripik yang hijau bagaimana? Saya terkadang memakai terong yang hijau. Yang hijau tapi yang panjang seperti terong ungu ya. Itu kan ada yang hijau juga. Malah isinya jarang. Dan jadi keripiknya malah lebih bagus. Warnanya cantik kalau pakai yang terong hijau ya. Tapi jangan terong hijau yang besar, apa namanya? Pondok, jangan ya. Kalau ingin mencoba boleh. Saya juga pernah bikin dari terong yang hijau. Bisa. Malah saya senang kalau pakai. Ada lagi Bu? Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Saya ingin menanyakan berbagai cerpen yang sudah Bapak sampaikan tadi. Saya dari Bu Denok dari Sindang ingin menanyakan mengenai cerpen dari pepaya, kemudian labu siam, kemudian long. Bisa bertahan sampai berapa hari minimal, seperti itu. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi mengenai penggorengan, agar penggorengannya itu keras, itu apa ada minyak yang harus dipakai atau mungkin ada bahan-bahan yang lain yang perlu kita pakai. Jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu siapa tadi? Ibu Denok dari Sendang. Yang pertama tadi ditanyakan tentang masa simpan ya. Masa simpan dari keripik-keripik yang sudah kita sebutkan tadi. Sebenarnya masa simpan itu tergantung. Tidak ada patokan khusus. Masa simpan dengan tahunya dari langsung mempraktekkan sendiri. Jadi dengan setelah membuat produk, tentunya yang ini yang dikemas ya. Kalau yang tidak dikemas itu untuk lain lagi. Dengan kemas, dengan simpan. Itu setiap seminggu sekali atau berapa atau sebulan sekali dengan cincin. Ada beberapa wadah ya, kecil-kecil tapi banyak.
Nanti kalau kita icip yang satu ini, setelah itu jangan disimpan lagi, itu sudah ganti yang berikutnya. Nanti sampai di titik yang mana yang sudah tidak enak, itu baru dengan tahu masa simpannya. Dan masa simpan ini tergantung pada jenis kemasan. Pertama tergantung pada jenis kemasan, yang kedua cara penyimpanan. Meskipun kemasannya bagus, plastiknya tebalnya 2 cm, dengan taruh di halaman kepanasan, itu tahan lama enggak? Berarti tergantung pada jenis kemasan juga. Kalau keripik yang tadi Bu ya, kita simpan di suhu ruang, suhu seperti yang tidak AC, tidak dingin ya biasanya, tapi tidak dipanasan. Itu 1 bulan tahan dengan kemasan plastik ketebalan 0,8 atau 0,10. Saya cenderung pakai plastik yang paling tebal gitu. Misalnya ukuran plastik roll itu ya, plastik roll, kita beli plastik roll, saya pasti minta yang ukuran paling tebal. Kalau biasanya 0,8 atau 0,10 itu tahan sampai 2 atau 3 bulan. 3 bulan tahan. Apalagi kalau nyimpannya di tempat yang dingin, itu lebih tahan lagi. Kebetulan produk saya yang pakai tepung itu ada yang masuk di Alfamart. Di Alfamart itu ada produknya, ada juga keripik khusus di Alfamart se-Kabupaten Temanggung. Itu sampai 6 bulan. Saya tulis masa simpan itu expirednya itu 6 bulan. Setelah saya tarik, saya icipi, asli enak. Tapi yang di rumah sudah tidak enak. Jadi udara ruang itu sudah menentu. Kata terus yang satunya tadi apa Bu? Yang ditanyakan tadi apa? Oh iya. Mengapa keripiknya nada suka itu terkenal keras, renyah? Karena digoreng. Ini karena digoreng. Kalau tidak digoreng ya tidak keras. Itu yang jelas kami tidak pernah menggunakan bahan tambahan apapun. Cuma sistem penggorengannya 2 kali. Mungkin peyek siapa yang produksi peyek? Peyek itu mungkin digoreng 1 kali sama 2 kali mungkin beda ya Bu ya, hasilnya beda ya. Jadi yang bikin keras itu bukan mesti ada bahan tambahan yang bikin keras kan? Itu bisa dari prosesnya, teknik mengolahnya. Peyeknya pakai bahan tambahan bikin keras loh. Udah tenang. Oh iya, yang tenang sekarang beragu. Kalau di nada suka tidak pernah ada bahan tambahan apapun yang bikin keras atau bikin pengawet. Pengawet ada, tapi memang pengawet untuk makanan, food grade. Di keripik saya, kalau jangan beli keripik saya yang di Indomaret apa di situ saya kasih kemasan kecil namanya silka gel, bisa. Itu juga menambah masa simpan. Itu memang untuk makanan, boleh. Kalau ingin bahan tambahan yang untuk perenyah atau pengawet, itu bahan kimia jika ada yang food grade. Kalau dengan paket itu harus sesuai dengan anjurannya. Atau kalau ingin tahu ini harus seberapa, dengan tanya di dinas kesehatan. Di sana nanti diarahkan. Kalau ini dipakai untuk produk ini penggunaannya sekian, nanti dikasih. Kalau saya tidak pernah pakai yang itu. Oke, ada lagi Bu?
Oh ya, untuk mesin peniris minyak. Kalau ibu-ibu belum punya mesin spinner khusus untuk britik dan mungkin punya mesin cuci ya, ada setirnya ya dia. Itu sebenarnya sistemnya sama ya. Keripik itu memang tujuannya diputar biar minyaknya keluar. Saya pernah mencoba, sebelum saya punya spinner saya pernah mencoba. Hasilnya remuk. Ya, ya. Apa minyaknya memang kering, tapi keripiknya remuk. Atau mungkin jenengan bisa mengatur sendiri, dibikin kecepatannya diatur, mungkin bisa. Yang intinya kan untuk memutar kereta itu dengan kecepatan tertentu agar minyaknya keluar. Kemudian perlu saya sampaikan untuk penirisan minyak yang punya spinner atau mungkin nanti sebentar lagi dikasih spinner dari dinas atau dari manapun ya, itu waktu memasukkan ke mesin spinner jangan sampai sudah dingin, masih panas itu dimasukkan ke mesin spinner, di spinner. Karena kalau sudah dingin, minyak itu sudah kerasan di dalam sana, sulit untuk keluarnya ini. Paling bisa keluar itu tidak seberapa banyak, tidak seperti kalau masih panas. Oke, ini sebagai catatan juga. Itu ya. Jam berapa? Nanti saya disiplin 11.40 kita dikasih waktu sampai jam 12, waktunya tinggal 20 menit. Cukup enggak ya? Enggak cukup ya, ya. Kita lanjut analisa usaha. Analisa usaha ini karena ini sesuatu yang sangat-sangat penting sebagai pengusaha yang mempunyai produk untuk dijual. Kalau tidak dijual nggak perlu, apalagi untuk sedekah nggak usah dihitung. Ya, saya mau bikin olahan ini, mau saya sedekahkan nggak usah dihitung, nanti paling tidak ikhlas gitu. Oke. Ini bikin suatu analisa usaha apabila produk kita untuk dijual. Tentunya kalau untuk dijual kita mencari laba ya, harus laba. Meskipun sedikit itu harus laba agar usaha kita tidak dibantu atau agar usaha kita itu meningkat. Banyak pengusaha di luar sana yang sukses tanpa analisa usaha. Rezekinya api. Kebetulan pas meskipun biaya produksinya sedikit, dia punya pasar yang pas. Setidaknya kita harus tahu berapa harga pokok produksinya. Kita bikin contoh analisa usaha keripik terong. Untuk membuat analisa usaha yang pertama kita harus tahu modal. Modal usaha itu dibagi ada beberapa. Yang pertama modal usaha dari bahan yang habis pakai, modal atau biaya untuk membeli bahan-bahan pokok. Bahan pokok itu habis pakai. Kemudian ada lagi modal yang tidak habis pakai. Contohnya apa? Modal tidak habis pakai secara waktu sekali pakai. Di situ ada peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin itu kita bedakan lagi nanti. Kemudian termasuk tenaga kerja itu juga modal usaha. Kemudian ada lagi promosi, listrik itu juga termasuk dalam modal usaha. Yang pertama kita mulai dari modal usaha dari bahan yang habis pakai untuk keripik terong. Untuk membuat keripik terong yang kita perlukan yang pertama adalah tentunya buah terong, bukan sayur terong, buah terong ya. Bahan balik buah terong. Di sini saya membuat kita membuat 20 kg buah terongnya. Harganya saya bikin 3.500, jumlahnya 70.000. Benar, 20 kali 3.500, 70.000. Selanjutnya yang kedua
Tepung sajiku ini juga habis pakai. Tolong ini diperhatikan, nanti bisa satu, bisa semua. Bisa analisa untuk keripik terong, bisa juga membuat analisa usaha-usaha yang lain. Tidak hanya keripik pun bisa. Tepung sajiku saya membutuhkan 5 kg untuk membuat keripik dari buah terong sebanyak 20 kg tadi. Harganya 21.000 per kilo. Ketemunya totalnya 105.000. Yang ketiga, tepung tapioka 5 kg karena tadi perbandingannya 1 dibanding 1. Tidak masih ingat kan? Harganya 10.000. Kalau di rumah jenengan lebih kurang, jangan dibeli 10.000 bukan hitungnya. Kalau di rumah jenengan lebih mahal, misalnya 15.000 per kilo, ya tulis 15.000, jangan pakai hitungan ini. Jadi angka-angka di sini bukan angka mati. Ini sebagai penting caranya yang kalau nilainya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi di tempat dengan masing-masing. Selanjutnya minyak goreng. Saya membutuhkan 12 liter. Harganya 15.000, ketemunya 180.000 rupiah. Berikutnya nomor 5 yaitu gas, karena saya menggunakan gas bukan memakai kayu. Kalau memakai kayu tentunya sudah bisa sendiri dimasukkan kayu. Kalau kayu itu kan juga habis pakai ya. Kalau sudah terbakar ya sudah tidak bisa dipakai lagi. Itu sendiri. Ini saya memakai contoh yang pakai gas. Saya membutuhkan 3 tabung. Harganya per tabung 18.000, ketemunya 54.000. Selanjutnya garam, meskipun kecil tetap kita hitung jadi remeh. Sebenarnya cukup satu wadah kecil itu 250 gram. Harganya 4.000. Kemudian kita hitung total belanja untuk bahan habis pakai. Total belanja untuk bahan habis pakai sebesar 463.000 rupiah. Jadi totalnya ini sebesar ini 463.000 rupiah. Setelah ketemu, kemudian yang kedua kita hitung modal usaha dari penyusutan, dari peralatan dan mesin. Di sini yang kita cari bukan harga alat-alat tersebut, tidak. Yang nanti kita cari adalah penyusutannya. Karena suatu saat alat-alat ini mesti rusak kalau dipakai. Kadang nggak dipakai pun rusak, apalagi ini dipakai. Nah, untuk membeli alat-alat itu lagi, jangan sampai jenengan nanti jual tanah atau jual usaha yang lain. Ya. Artinya untuk membeli itu jenengan sisihkan dari penjualannya produk jenengan. Jadi perusahaan jenengan yang beli, bukan pemilik perusahaan yang beli. Atau enggak? Jadi disisihkan untuk modal investasi atau penyusutan. Komputernya macet ya? Komputernya macet ya?
Oke, kita lanjut. Slide berikutnya. Modal usaha bahan yang dipakai tadi sudah ketemu. Total 463. Selanjutnya kita menghitung modal investasi atau penyusutan peralatan dan mesin. Oke, kita lanjutkan. Waktu masih ada sedikit, tapi tulisannya bawa kecil. Ini terlihat nggak di layar ini? Oh iya, oke. Untuk modal investasi, yang penting tahu caranya saja ya. Modal investasi, penyusutan, saya menggunakan bahan-bahan yang tertera di sini. Alat-alatnya ini. Kompor gas, wajan, serok, sodel, pisau, dan semua alat-alat yang jenengan pergunakan itu masukkan ke dalam tol ini. Terus kebutuhan jenengan berapa, masukkan ke sini. Harganya berapa, total harganya ketemu. Umur ini umur betul. Umur ini jenengan tulis di situ dalam kurung sore hari. Jadi yang dimaksud kudus itu umurnya hari, umurnya Pak Hari. Jadi di sini yang dimaksud umur ini adalah misalnya jenengan punya sodel, serok ya, tahu serok semua? Ibu-ibu mana yang tidak tahu serok? Mesti ibu-ibu yang hebat. Misalnya serok itu jenengan pakai terus produksi, itu kira-kira ini pakai perkiraan saja, tidak ada harga mati tidak. Dikira-kira serok itu kalau jenengan pakai terus berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan atau berapa tahun itu rusak. Dan pada saat sudah tidak layak pakai, kalau sana rusak, tidak layak pakai, artinya jenengan kan harus beli lagi. Dan yang beli jangan jenengan, tapi yang beli adalah perusahaan jenengan itu. Jadi untuk beli alat-alat itu jangan mengambil tambahan modal lagi. Artinya sudah disisihkan dari penjualan produk jenengan. Jadi kalau ini rusak, ya iman-iman uang itu sebenarnya bukan uang jenengan, uangnya perusahaan, karena sudah disisihkan. Misalnya uangnya habis di becek, di sebarang-barang, berarti jenengan hutang dengan perusahaan. Jenengan kan hanya pemilik perusahaan, jenengan hutang kepada perusahaan itu. Kalau sudah rusak ya segera diberikan, perusahaan ada gunakan. Jadi setelah kita masukkan semua alat-alatnya, setelah kita masukkan semua alat-alat ini harganya berapa? Kalau misalnya ini kompor ya, kompor harganya 750.000, ini satu set ya, kompor sekalian sama selangnya, sekalian sama regulatornya
kita kalkulasi Rp750.000, kemudian kita anggap kompor ini umurnya 1460 hari atau berapa? 4 tahun ya? 4 tahun. Kita anggap 4 tahun ini sudah waktunya kita beli lagi. Meskipun belum rusak betul, meskipun masih bisa dipakai, tapi kalau sekiranya itu sudah nggak begitu nyaman dipakai, beli saja, bukan uang jenengan itu, uangnya perusahaan. Kita beli, dari mana kita beli? Sebenarnya dari sini, kita sisihkan penyusutan ini. Ini dari mana? Itu dari harga kompor tersebut dibagi dengan umurnya. Jadi ketemu sehari itu jenengan menyisihkan Rp513 saja. Dari penjualan jenengan, produk jenengan itu jenengan menyisihkan sehari itu Rp513 saja. Nanti sudah bisa beli kompor setelah 4 tahun seharga Rp750.000. Sampun paham sampai di sini? Hitung harinya, hitung umurnya itu tidak ada rumusnya, itu pakai perkiraan jenengan, diperkirakan sendiri. Kemudian mengenai yang lainnya, apa saja yang digunakan itu dimasukkan ke sini, ke kolom ini, nama barang ini. Tidak usah saya sebutkan karena ini belum tentu sama dengan di perusahaan jenengan nanti. Tapi sudah ngerti ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah modal berikutnya yaitu tenaga kerja dalam mengerjakan keripik terong tadi sejumlah 20 kg bahan mentah tadi. Saya menggunakan tenaga kerja 4, atau misalkan itu dikerjakan 2 orang, maksudnya 2 hari selesai. Oke, kalau 1 orang artinya sama dengan 4 hari. Kalau dikerjakan 4 orang sehari selesai. Itu saya tulis 4 tenaga kerja, upahnya 50.000, totalnya 200.000. Kalau jenengan ngasih upahnya 100.000 berarti ya 400.000. Kalau ngasih upahnya 30.000 berarti ya 130.000. Kemudian listrik, jangan lupa, ini kadang lupa ya tadi itu ya. Padahal kita menggunakan listrik, misalnya kita spinner itu kan pakai listrik, sealer itu pakai listrik. Kalau tidak pakai listrik kita harus ditulis. Jangan lupa. Kemudian untuk tenaga pemasaran ini jenengan kadang perlu kuota, perlu pulsa, perlu bensin, kita sisihkan 20.000. Setelah ketemu modal-modal tadi, mulai modal bahan habis pakai, modal penyusutan alat dan mesin, modal tenaga kerja, listrik dan pemasaran. Langkah selanjutnya seperti apa? Selanjutnya kita tulis dari modal habis pakai tadi sekian, penyusutan alatnya sekian, benar penyusutan sekian tadi. Ya, penyusutan ini 1.000, tidak banyak sebenarnya, cuma 1.105 dari sekian banyaknya alat. Sehari dengan menyisihkan 1.105, nanti untuk beli alat-alat ini sudah tidak bingung lagi. Kemudian kita tulis di sini, kita total tenaga kerja masuk sini, listrik, pemasaran, kemudian total modal usaha sebesar Rp688.105. Ini total modal misalnya sekian ini HPP-nya, harga pokok produksinya. Setelah tahu harga pokok produksi, nanti jenengan baru bisa menentukan berapa ya keripik saya ini saya jual. Tadi diketahui dari 50 Pak 20 ya, tadi 20 keliru, sebenarnya 50 kg bahan yang ganti Bu, yang 20 tadi 50 kg bahan terong. Dari 50 kg bahan tersebut menghasilkan 20 kg keripik. Atau jenengan nanti bisa menghitung sendiri setelah jenengan membuat dari bahan berapa, jadinya keripik itu berapa ditimbang. Bahannya ditimbang, kemudian setelah menjadi keripik ditimbang.
yang dari hitungan saya dari 50 kg bahan menghasilkan 20 kg keripik. Kemudian harga pokok produksi atau HPP atau titik impas itu sama dengan total modal usaha. Total modal usaha dibagi dengan hasil produksi. Jadi titik impasnya adalah 688.105 rupiah dibagi dengan 20, ketemunya 34.405 rupiah. Itu apa? Angka apa itu? 34.405 rupiah itu angka apa? Kan tinggal baca di sini. Jadi harga pokok produksi untuk keripik terong adalah 34.405 rupiah per kilogram. Kalau jenengan bikin keripik tadi, kemudian keripiknya jenengan jual seharga ini per kilo, itu artinya jenengan tidak untung, tidak rugi. Yang penting kita tahu di mana titik impasnya, baru kita bisa menentukan kita jual berapa. Kalau jenengan jual sesuai harga ini, sesuai harga itu, berarti kita tidak untung, tidak rugi. Karena pas sesuai dengan modal yang kita keluarkan. Resikonya jika produknya ada yang tidak laku, misalnya expired, terbuang, kita malah rugi. Jadi harus di atas harga pokok produksi. Jika produk dijual dalam bentuk kemasan, ini tadi yang kita hitung kan produk curah ya, per kilonya ya. Kalau kita jual dalam bentuk kemasan, maka harganya nanti dengan tambahi untuk menghitung harga pokok produksinya, HPP-nya dengan masukkan lagi kebutuhan untuk membuat kemasan itu, misalnya plastiknya berapa, stikernya berapa, terus tenaga mengemas juga dihitung, nanti ketemu. Nah ini cara menentukan harga jual, harus di atas HPP untuk mendapatkan laba. Kalau di bawah HPP maka tunggu saja gulung tikar itu sudah jelas. Meskipun kecil, kalau di atas HPP, kalau kita sudah punya untung, meskipun kecil, lama-lama nanti juga banyak kalau digulungkan. Kemudian besaran laba. Nah ini kadang kita bingung menentukan besaran laba ini piro. Tadi harga pokoknya 34.000 tak kira per kilo nih. Jadi kan harus melihat di mana kita jual. Atau kita bisa mencoba tes pasar. Produk saya ini saya jual sekian laku dan kalau misalnya dengan jual di kalangan bawah, jangan terlalu banyak mengambil laba. Nanti malah resikonya produk dengan itu tidak terjual, akhirnya malah itu sendiri. Kalau sudah menemukan pasar yang tepat, misalnya dengan ambil keuntungan 20% atau 30% dari harga pokok, dengan pakai paruan itu. Misalnya harga pokok produksi dengan 100.000, dengan jual 130.000, keuntungan jenengan berarti 30.000 per kilonya. Artinya dengan keuntungan itu sebenarnya sudah bersih untuk beli alat-alat dan lain-lain itu sudah disisihkan lagi. Oke, saya kira itu dari saya. Kalau ada kesalahan ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maafkan sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.